Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Septi. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan tahun 2024 dan saya dari kelas ganjil. Nah, di sini saya akan mengulas kembali materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Materi yang akan saya ulas itu yaitu Administrasi Kurikulum. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian. Administrasi kurikulum pendidikan merupakan bagian penting dari manajemen pendidikan yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Proses ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar kegiatan belajar mengajar berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Administrasi kurikulum itu dapat mencakup yang pertama, merancang program pembelajaran seperti menyusun silabus, RPP, dan modul ajar agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua, mengatur pelaksanaan pembelajaran, misalnya dengan menyusun jadwal pelajaran dan membagi tugas guru secara proporsional. Nah, yang ketiga itu melakukan pemantauan terhadap proses belajar mengajar di kelas agar sesuai dengan standar kurikulum. Yang keempat itu melaksanakan evaluasi dan perbaikan untuk mengetahui efektivitas kurikulum serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tujuannya itu adalah untuk menjamin keteraturan dan relevansi kegiatan belajar dengan visi lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya itu fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan itu mencakup yang pertama, perencanaan kurikulum. Sekolah menentukan mata pelajaran, kompetensi, serta kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, termasuk penyusunan kalender akademik dan pembagian waktu belajar. Tahap ini memastikan pembelajaran relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang kedua itu, pelaksanaan kurikulum. Administrasi membantu mengatur jadwal mengajar guru, menyediakan bahan ajar serta media pembelajaran, dan memastikan seluruh kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Fungsi yang ketiga itu pengawasan dan evaluasi. Kurikulum berfungsi untuk menilai pelaksanaan pembelajaran, menganalisis hasil belajar siswa, serta melakukan perbaikan atau inovasi pada kurikulum jika ditemukan kekurangan. Jadi secara keseluruhan itu, administrasi kurikulum itu menjamin agar proses pendidikan berjalan efektif, efisien, dan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Contoh penerapan nyata administrasi pendidikan kurikulum dalam sekolah, madrasah, ataupun dari bimbingan belajar atau bimbel. Nah, contohnya yang pertama, di sekolah, administrasi kurikulum itu terlihat dari kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh tim kurikulum dan para guru, seperti menyusun program tahunan, program semester, serta modul ajar berdasarkan kurikulum merdeka. Pada tahap pelaksanaan, pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diatur oleh bagian kurikulum, dengan menggunakan bahan ajar dan media yang mendukung proses belajar. Kepala sekolah juga melaksanakan supervisi kelas sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan sesuai tujuan. Nah, sedangkan di madrasah, administrasi kurikulum itu diterapkan dengan menggabungkan antara kurikulum nasional dan muatan lokal keagamaan. Misalnya, menambahkan pelajaran fikih, akidah akhlak, serta bahasa Arab ke dalam jadwal pelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran yang memadukan ilmu umum dan nilai-nilai Islam, sedangkan kepala madrasah bersama pengawas Kementerian Agama melakukan monitoring agar integrasi nilai keislaman tetap berjalan dalam seluruh kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terakhir itu misalnya contoh dalam lembaga pendidikan non-formal seperti bimbel belajar. Misalnya nih, saya mempunyai bimbel belajar yang bernama Reaksi Belajar. Nah, dalam administrasi kurikulum yang akan saya terapkan dengan menyusun kurikulum internal yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti fokus pada persiapan ujian sekolah atau ujian masuk perguruan tinggi.
Setiap tutor melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana materi dan menggunakan berbagai media seperti modul, video, serta latihan soal. Proses evaluasi dilakukan melalui pretest dan post-test untuk melihat perkembangan siswa dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki metode pengajaran agar lebih efektif. Nah, refleksinya itu memahami administrasi kurikulum membantu calon pendidik mengelola pembelajaran secara terarah dan efektif, serta meningkatkan mutu dan profesionalitas pendidikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu administrasi kurikulum berperan penting dalam mengatur seluruh proses pembelajaran agar berjalan terencana, teratur, dan efektif. Melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Dengan memahami administrasi kurikulum, pendidik dan pengelola lembaga pendidikan dapat menjamin mutu pendidikan serta menciptakan proses belajar yang lebih berkualitas dan relevan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.